Bayangin deh, ada sebuah jemaat kecil yang dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Tunduk pada kekaisaran yang begitu perkasa, atau setia pada iman mereka sampai mati. Hari ini, kita akan menyelami krisis Smyrna, sebuah bentrokan hebat yang benar-benar menguji batas antara loyalitas dan keyakinan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kalimat ini kuat banget ya. Ini adalah pesan yang dikirimkan kepada orang-orang Kristen di Smyrna yang lagi menghadapi penderitaan luar biasa. Dan inilah inti dari kisah mereka. Kelihatan miskin di mata dunia, tapi ternyata mereka punya kekayaan yang tak ternilai. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Kenapa sih keyakinan sekelompok kecil orang ini bisa dianggap sebagai kejahatan besar? Apa yang membuat iman mereka jadi begitu berbahaya di mata Kekaisaran Romawi sampai harus dibasmi? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, krisis jemaat Smyrna. Untuk benar-benar paham perjuangan mereka, kita harus lihat dulu dunia seperti apa yang mereka hadapi. Sebuah dunia yang penuh tekanan dan bahaya di setiap sudut. Coba kita mundur ke masa lalu, sekitar tahun 100 Masehi. Para rasul, pemimpin-pemimpin awal gerakan ini, semuanya sudah meninggal. Jemaat mula-mula ini sekarang harus berjalan sendirian. Mereka memasuki sebuah fase baru yang jauh lebih berbahaya tanpa bimbingan langsung dari para saksi mata kehidupan Kristus. Penderitaan yang mereka alami ini bukan terjadi secara acak loh. Ini adalah kebijakan negara yang sangat sistematis. Dan skalanya terus meningkat jadi makin brutal di bawah kaisar-kaisar seperti Trajan dan Marcus Aurelius. Sampai akhirnya mencapai puncaknya di bawah Kaisar Diocletianus. Masa itu dikenal sebagai penganiayaan besar, sebuah periode teror bagi umat Kristen. Sekarang kita masuk ke isu utamanya, penyembahan. Pada dasarnya, konflik ini bukan soal keyakinan pribadi yang disimpan di dalam hati. Bukan, ini semua tentang sebuah tindakan publik yang dituntut oleh Roma, sebuah tindakan penyembahan yang ditolak mentah-mentah oleh orang Kristen. Ironisnya, Roma itu sebenarnya nggak mau cari-cari masalah. Kebijakan mereka itu simple. Orang Kristen boleh hidup aman selama mereka nggak melanggar hukum. Tapi ada satu hukum spesifik, satu tuntutan, yang jadi garis batas yang nggak bisa mereka langgar sama sekali. Nah, disinilah letak kesalahpahaman besarnya. Bagi Roma, menolak menyembah kaisar itu bukan soal teologi, tapi ini adalah sebuah pengkhianatan politik. Sama saja dengan menyatakan diri sebagai musuh negara. Sementara bagi orang Kristen, ya sebaliknya. Menyembah kaisar adalah pengkhianatan terhadap Tuhan mereka. Dua dunia yang bertabrakan. Oke, bagian 3, kultus kaisar Romawi. Biar kita paham kenapa penolakan ini dianggap pengkhianatan, kita perlu ngerti dulu kalau di Roma itu, politik dan agama itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Nggak bisa dipisahkan. Dan kaisar adalah pusat dari keduanya. Proses ini terjadinya nggak instan. Awalnya, penguasa kayak Alexander Agung itu biasa didewakan. Lalu Kaisar Agustus dengan cerdiknya mendirikan kuil untuk dirinya sendiri sebagai alat pemersatu politik. Pelan-pelan pemujaan kaisar ini jadi makin penting. Sampai akhirnya di zaman Smyrna ini jadi tes kesetiaan mutlak yang bisa berujung kematian. Tuntutan loyalitas dari kekaisaran ini berbenturan langsung dengan jantung kekristenan itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat dari pengadilan Yesus, pertanyaan kuncinya kan selalu soal ini. Engkaukah raja orang Yahudi? Dan jawaban Yesus, engkau sendiri mengatakannya, adalah sebuah pernyataan yang secara politis sangat-sangat berbahaya. Inilah kenapa Roma nggak bisa terima. Coba deh, posisikan diri kita sebagai gubernur Romawi. Dengar kata raja, itu bukan sekedar gelar rohani. Itu adalah deklarasi pemberontakan. Karena di kekaisaran, cuma ada satu penguasa tertinggi, yaitu kaisar, titik. Lanjut ke bagian 4. Sebuah pesan kemenangan. Di tengah penindasan yang rasanya mencekik ini, sebuah pesan dikirimkan kepada jemaat di Smyrna. Dan pesan ini bukan cuma ngasih penghiburan, tapi juga membangun sebuah narasi perlawanan yang sangat kuat. Buat jemaat yang setiap hari hidup dengan ancaman kematian, pesan ini dibuka dengan pengingat yang paling kuat. Inilah firman dari Dia yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Sumber pesan ini adalah bukti nyata bahwa kematian bukanlah kata akhir. Dan yang luar biasanya, nggak ada satu kata pun teguran untuk jemaat Smyrna. Sama sekali. Sebaliknya, penderitaan mereka itu justru diakui. Kesetiaan mereka di tengah api penganiayaan itu bukan sebuah kegagalan, tapi justru sebuah tanda kekayaan rohani yang sejati. Dan inilah janjinya. Mereka tidak akan menerima diadem,
yaitu mahkota bertahta milik kaisar yang mereka tolak, simbol kekuasaan duniawi. Tapi, mereka akan menerima Stefanos, mahkota kemenangan, seperti karangan bunga yang diberikan kepada atlet yang sudah berjuang keras dan menang. Mahkota yang didapat dari iman, bukan dari kekuatan. Bagian terakhir, warisan kesetiaan Smyrna. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari momen yang begitu intens dalam sejarah ini? Apa warisan yang ditinggalkan oleh para martir ini untuk kita? Warisan mereka adalah sebuah teladan abadi tentang keyakinan yang gak bisa digoyahkan. Periode gereja Smyrna akan selamanya dikenang karena cinta dan kesetiaan ribuan martir yang memilih mati demi iman mereka. Mereka menciptakan sebuah cerita tentang loyalitas tertinggi yang terus menginspirasi generasi-generasi setelahnya. Pada akhirnya, kisah Smyrna ini kan tentang kesetiaan di bawah tekanan yang paling ekstrim. Dan ini menantang kita semua untuk bertanya pada diri sendiri. Di dunia modern kita, di mana tekanan itu datang dalam berbagai bentuk, sosial, profesional, ideologis, apa sih yang menjadi ujian utama dari loyalitas kita sekarang?